Saya tapi Wih, aku mah dulu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Stochastic Single Period Model for Perishable Product Penelitian Operasional 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Sekar Ayu Ramadhani Warsito dengan NIM D600230022. Yang kedua ada Vita Tata Dwita dengan NIM D600230028. Yang ketiga ada Leni Salviani dengan NIM D600230029. Yang keempat ada Hanifa Naila Huda dengan NIM D600230037. Masuk pada slide penjelasan. Model period tunggal stokastik merupakan salah satu pendekatan penting dalam manajemen persediaan yang dirancang untuk produk-produk yang memiliki masa simpan sangat terbatas atau bersifat mudah rusak, seperti buah-buahan segar, produk susu, makanan siap saji, bunga, maupun vaksin. Produk-produk ini memiliki karakteristik utama, yakni tidak dapat disimpan dalam waktu lama karena akan mengalami penurunan kualitas atau bahkan tidak layak konsumsi setelah satu periode tertentu. Oleh karena itu, perusahaan atau pedagang yang menangani jenis produk ini harus mengambil keputusan yang cermat terkait jumlah persediaan yang akan disediakan sebelum mengetahui permintaan aktual pasar. Model ini digunakan dalam situasi di mana keputusan pemesanan hanya dilakukan sekali untuk satu periode, dan setelah itu tidak ada kesempatan untuk memesan ulang. Sementara permintaan selama periode tersebut bersifat acak dan memiliki distribusi probabilitas tertentu yang biasanya telah diperkirakan dari data historis. Kemudian tujuan utamanya yaitu untuk menentukan kuantitas optimal persediaan awal yang akan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan atau meminimalkan kerugian akibat kelebihan atau kekurangan stok. Keputusan ini harus mempertimbangkan dua resiko utama. Yang pertama yaitu resiko kehabisan stok atau understock, yaitu ketika permintaan melebihi jumlah persediaan sehingga mengakibatkan kehilangan potensi penjualan dan kemungkinan menurunkan kepuasan pelanggan. Dan kedua, resiko kelebihan stok atau overstock, yaitu ketika produk tidak seluruhnya terjual dan menjadi rusak atau kadaluarsa, sehingga menimbulkan kerugian finansial. Dalam model ini, biaya terkait kelebihan stok dan kekurangan stok dihitung secara eksplisit, termasuk biaya pembelian produk, harga jual, nilai sisa, serta kerugian dari kehilangan peluang penjualan. Kemudian ada kelebihan dan juga keterbatasan. Yang pertama ada kelebihan yaitu cocok untuk produk dengan masa simpan pendek dan siklus penjualan harian. Kemudian ada mudah diimplementasikan jika distribusi permintaan diketahui. Kemudian ada memungkinkan analisis biaya dan keuntungan secara sistematis. Dan yang terakhir ada fleksibel untuk diperluas menjadi model multi-produk atau multi-segment. Ada juga keterbatasan yaitu hanya berlaku untuk satu periode penjualan, tidak mempertimbangkan kemungkinan restocking atau diskon volume, memerlukan estimasi distribusi permintaan yang akurat, tidak memperhitungkan interaksi antar produk, atau seperti substitusi atau bundling. Pada slide ini, Stochastic Single Period Model digunakan untuk menentukan jumlah optimal produk yang digunakan dalam satu periode untuk barang yang mudah rusak. Model ini mempertimbangkan permintaan yang bervariasi dan membantu mengelola biaya dalam analisis distribusi dan penetapan harga. Model ini memberikan model sistematis untuk meminimalkan resiko kerugian dan juga memaksimalkan profitabilitas. selanjutnya yaitu penyelesaian dari contoh soal tersebut. Konteks distributor sepeda mendapatkan kesempatan sekali untuk membeli stok sepeda dari pabrik dengan harga murah $200 per unit dan menjualnya pada musim Natal dengan harga $450. Jika ada sisa, sepeda bisa dijual kembali dengan harga $100 sebagai salvage value. Diketahui C sama dengan 200, P sama dengan 450, V sama dengan 100. Dengan holding cost sama dengan C min V sama dengan 200 min 100, nilai aktualnya yaitu min 90. Dengan short take cost $450 per unit yang hilang. Variabelnya yaitu S, jumlah unit yang dibeli atau disimpan, D permintaan acak,
Profit sama dengan 450 dikali minimal D, S min 200 S plus 90 dikali maksimal 0, S min D. Dengan interpretasi minimal D, S sama dengan jumlah yang berhasil dijual, S sama dengan total stok yang dibeli, maksimalnya 0, S min D sama dengan sisa barang atau dijual untuk salvage value. Relevan profitnya yaitu min 450 dikali maksimal 0, D min S min 200 S plus 90 kali maksimal 0, S min D. Dengan kata lain, short cost sama dengan 450 dikali maksimal 0, D min S. Ordering cost sama dengan 200 dikali S. Holding cost sama dengan min 90 dikali maksimal 0, S min D. Strategi penyelesaiannya yaitu karena D bersifat acak, model menghitung expected total cost rata-rata kerugian berdasarkan distribusi probabilitas permintaan. Distribusi permintaan diberikan dalam bentuk PD atau D sama dengan P, D besar sama dengan D kecil untuk seluruh nilai. D kecilnya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Asumsi-asumsi model. Pada tunggal dan mudah rusak, setiap aplikasi hanya melibatkan hanya satu jenis produk yang tidak tahan lama. Satu periode waktu produk hanya berlaku untuk satu periode penjualan dan tidak dapat dijual setelah periode itu berakhir. Salvage value mungkin tersedia produk sisa yang bisa dijual kembali atau dimanfaatkan walaupun nilainya mungkin rendah. Misalnya dijual dengan diskon besar. Inventory awal memungkinkan sudah ada stok di awal periode nilainya dilambangkan dengan I. Keputusan utama adalah jumlah unit yang akan dipesan. Dilambangkan dengan Q besar. Q sama dengan jumlah pesanan baru, S sama dengan total inventory setelah pesanan masuk. Maka S sama dengan I plus Q. Untuk mempermudah perhitungan nilai keputusan dalam model ditetapkan sebagai S. Permintaan bersifat acak atau random. Permintaan selama periode adalah variabel acak disebut D besar dengan distribusi probabilitas diketahui atau diperkirakan. PD atau D kecil sama dengan P besar. D besar sama dengan D kecil untuk D kecilnya yaitu 0, 1, 2. Penentuan komponen biaya setelah pendapatan diabaikan karena tidak mempengaruhi keputusan optimal stok S. Fokus model adalah meminimalkan expected total cost yaitu komponen biaya, K besar, biaya tetap untuk melakukan pembelian atau produksi, bisa 0. C kecil, biaya variabel per unit, misalnya harga beli produk. H kecil, holding cost atau per unit sisa di akhir periode. Jika produk bisa dijual kembali, maka nilai bisa negatif. P, shortage cost per unit ketika permintaan melebihi stok, misalnya kerugian kehilangan penjualan. Selanjutnya yaitu analisis model stok satu periode. New vendor. News vendor. Secara matematis, dengan dua penyederhanaan diasumsikan tidak ada stok awal, I sama dengan 0, tidak ada biaya pemesanan tetap, K sama dengan 0. Tujuannya yaitu menentukan jumlah stok optimal S yang harus disiapkan agar biaya total yang diharapkan atau expected total cost minimum. Baik, untuk pendekatan distribusi kontinu, solusi optimal atau kondisi first order, nilai optimal dari stok S diperoleh dari minimasi C atau S. Hasil akhirnya diberikan langsung tanpa turunan penuh adalah F S sama dengan P plus H atau P min C. Agar perhitungan lebih praktis, distribusi permintaan D didekati sebagai variabel kontinu. Untuk Fx sendiri, fungsi kepadatan peluang PDF, dan F besar X itu sendiri yaitu fungsi distribusi kumulatif CDF. Untuk contoh soalnya, yang pertama konteks kasus. Distributor sepeda ini ingin memesan satu kali untuk musim Natal. Permintaan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 per unit.
Diketahui harga beli atau C sama dengan 200, untuk harga jual P sama dengan 450, dan biaya penyimpanan negatif karena salvage value atau H sama dengan min 90. Untuk distribusi optimalnya sendiri menunjukkan bahwa distributor harus memesan sekitar 11.856 sepeda, meskipun permintaan rata-rata hanya 10.000. Dikarenakan biaya kehabisan stok jauh lebih besar daripada biaya kelebihan stok karena salvage value. Selain itu, model ini menunjukkan pentingnya melindungi terhadap kemungkinan permintaan tinggi. Untuk analisisnya, model stok satu periode, news vendor model, dengan kondisi ada stok awal satu lebih besar dari nol, tetapi tanpa biaya tetap pemesanan K sama dengan nol. Tujuan pengambilan keputusan yaitu distributor harus memutuskan apakah perlu menambah stok dengan memesan tambahan, dan jika iya, berapa jumlah total stok S yang sebaiknya dimiliki untuk meminimalkan biaya total yang diharapkan. Untuk analisis strategi pemesanannya, jumlah total stok setelah pemesanan dilambangkan sebagai S, dan karena sudah ada stok awal satu, maka jumlah yang perlu dipesan adalah Q sama dengan S min 1, S min I. Fungsi biaya ekspektasi tetap mengikuti struktur dari model dasar, tanpa stok awal. Namun, dikurangi komponen tetap CI, karena stok awal sudah ada dan tidak perlu dibayar lagi. Karena CI adalah konstanta, maka minimum biaya total tetap tercapai pada nilai S yang sama seperti pada kasus tanpa stok awal. Model ini menyarankan agar distributor hanya melakukan pemesanan jika stok awal belum mencukupi untuk mencapai stok optimal. Jika stok awal sudah mencukupi, maka tidak perlu ada pemesanan yang tidak perlu dan memastikan ketersediaan stok tetap optimal berdasarkan distribusi permintaan yang diperkirakan. Untuk kebijakan sendiri, kebijakan pemesanan stok jika sudah ada stok awal I lebih besar dari 0, jika stok awal kurang dari jumlah optimal S, maka distributor perlu memesan tambahan agar total stok menjadi S. Namun, jika stok awal sudah sama atau melebihi S, maka tidak perlu memesan lagi. Selanjutnya, jika ada biaya tetap pemesanan K lebih besar dari 0, maka pemesanan hanya dilakukan jika total biaya memesan, termasuk biaya tetap dan biaya stok, lebih kecil dari biaya jika tidak memesan. Jadi, keputusan pemesanan tergantung pada perbandingan kedua biaya tersebut. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal tersebut adalah bahwa distributor akan memutuskan untuk memesan tambahan sepeda hanya jika stok awal yang dimiliki kurang dari 10.674 unit. Nilai ini merupakan batas minimum S8 yang membuat pemesanan layak dilakukan. Dengan mempertimbangkan biaya tetap pemesanan sebesar $8.000 dan distribusi permintaan yang bersifat eksponensial. Jika stok awal sudah lebih dari atau sama dengan 10.674, maka tidak perlu melakukan pemesanan. Sebaliknya, jika stok awal kurang dari jumlah tersebut, maka distributor harus memesan hingga mencapai stok optimal sebelumnya, yaitu 11.856. Mungkin penjelasan soalnya bisa lebih detail di page seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu solusi pendekatan aproksimasi. Cara memperoleh solusi pendekatan aproksimasi untuk jumlah stok optimal S ketika permintaan mengikuti distribusi eksponensial karena perhitungan nilai S secara SK bisa sangat kompleks. Jika permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 1/A, maka jumlah stok optimal eksak tanpa mempertimbangkan biaya tetap. Dengan rumus seperti berikut, namun ketika biaya tetap pemesanan K lebih dari 0, dipertimbangkan rumus menjadi rumit. Maka, untuk menyederhanakan perhitungan, digunakan pendekatan matematis dengan definisi selisih, yaitu seberapa banyak jumlah pemesanan harus dikurangi agar pemesanan tetap layak meskipun ada biaya tetap.
Setelah sederhanakan dengan pendekatan Taylor expansion diperoleh, pendekatan ini memberikan cara cepat dan praktis untuk memperkirakan jumlah stok optimal saat permintaan eksponensial dan biaya tetap pemesanan dipertimbangkan, meskipun mendekati hasilnya cukup akurat dan cocok untuk penggunaan manajerial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.